di sana teman-teman ya. Kita itu bakaran waktu itu. Ini adalah the best job saya ketika saya di Hong Kong. Jadi ngomong terus sama dia tuh ngobrol terus sama dia. Jadi bukan saya yang ngobrol sama dia, cewek Afrika itu ngobrol terus sama dia. Jadi saya tuh nonton dia ngobrol pada dasarnya. Saya tuh menonton suami saya lagi ngobrol dengan cewek Afrika ya teman-teman ya. Berdasarkan adalah pertemuan pertama. Saya tidak ngomong apa-apa, saya tidak ada hubungan apa-apa, saya tidak ngapa-ngapain. Saya justru melihat suami saya itu keluar, karena waktu itu kan malam ya, keluar jalan-jalan sama cewek lain di gelap-gelapan. Bayangin. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Yang baru saja datang di vlog saya, perkenalkan nama saya Eka. Terima kasih sudah nonton di vlog saya. Tanpa kalian semua vlog ini tidak akan berkembang ya. Dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Dan salam buat mak saya ya yang di Indonesia. Halo mak. Karena mak saya itu big fan saya ya, yang selalu melihat saya di YouTube. Kalau kangen dia melihatnya di YouTube. Karena YouTube saya ini sebenarnya saya tujuannya untuk berikan kepada teman dan keluarga saya yang jauh di Indonesia, yang tidak bisa setiap hari saya ketemu dan tidak bisa setiap hari saya ngobrol. Maaf. Karena kesibukan saya, sebenarnya saya kerja full time dan saya juga kuliah di malam hari, jadi saya tidak selalu ada waktu untuk telepon. Untuk waktu-waktunya itu tidak sama. Ketika saya sudah tidur ya, di sana itu masih baru maghrib begitu ya. Jadi ketika mereka karena orang tua saya juga sibuk ya teman-teman ya, waktunya itu nggak sinkron gitu. Jadi saya buat ini buat keluarga saya yang ada di seberang sana di Indonesia, dan juga saya buat YouTube ini untuk anak saya. Jadi karena anak saya itu cuma satu, kalau saya tinggal nanti teman-teman, kalau saya tidak ada, anak saya masih bisa melihat saya live di YouTube. Jadi soul saya itu selalu ada gitu ya teman-teman ya. Jadi mana-mana ini saya tujuannya di sini. Saya mau menceritakan tentang bagaimana saya ketemu suami saya pertama kali ya. Jadi saya ketemunya itu di Hong Kong ketika saya itu jadi TKW, dan saya waktu di Hong Kong itu saya itu nanny ya, dan nanny dari Penelope. Saya bekerja dengan seorang Vice President of Morgan Stanley. Morgan Stanley ya. Big Bang ya, Vice President. Jadi saya itu setahun 3 kali saya itu holiday gratis ke Indonesia kemana, setahun 3 kali holiday gratis. Ini adalah the best job saya ketika saya di Hong Kong. Jadi nanti akan saya ceritakan ya tentang kegiatan saya di Hong Kong dulu. Jadi bagaimana saya ketemu dengan suami itu, pertama sudah catat di sini tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah simpan ketika saya di DM atau ketika saya live ya teman-teman. Di mana dan kapan kamu pertama kali bertemu dengan suami kamu? Di Shek O Beach, yaitu tanggalnya saya lupa, tapi itu sekitar akhir tahun 2011 ya. Di waktu itu ulang tahun Jema. Sementara suami saya itu tidak kenal dengan Jema, dia datang dengan kakak iparnya, dan kakak iparnya itu adalah best friend Jema ya. Dan best friend saya itu juga best friendnya Jema. Saya juga kenal dengan Jema gitu. Jadi mutual antara saya dan kakak iparnya itu mutual friend, dan teman suami saya itu waktu itu cuman holiday atau turis di Hong Kong. Jadi waktu itu kita pergi ke Shek O Beach, di pantai Shek O itu kita bakaran di sana teman-teman ya. Kita itu bakaran waktu itu di Shek O Beach tahun 2011. I first met him at Shek O Beach, Hong Kong, during a friend's birthday BBQ party. It was September 2011, on a night that felt like the end of summer. Apakah pertemuan pertama dengan suami kamu itu kebetulan atau diatur? Sangat
sangat kebetulan, karena saya dengan kakaknya itu saya tidak kenal, dan dengan dia itu saya juga tidak kenal, begitu ya teman-teman. Jadi itu sangat kebetulan dan agak dijodoh-jodohkan nggak ya? Kayaknya agak dijodoh-jodohkan ya. It was purely a coincidence. I didn't even know the brother-in-law who brought him to the party. Honestly, fate played a big role that night. Apa kesan pertama kamu ketika melihat dengan suami kamu? Kesannya saya merasa aneh karena saya tidak familiar dengan terlalu banyak freckle. Jadi waktu itu dia itu cipika-cipiki, kenalan cipika-cipiki, bule ini kok friendly banget ya. Baru kenal cipika-cipiki, habis gitu kasih peluk. Saya lihat freckle-nya di sini di pundaknya gitu. Gitu. Jadi saya gimana gitu. Orang ini banyak sekali freckle-nya gitu. Yang itu loh, yang totol-totol hitam itu loh, kayak toh hitam itu loh teman-teman. Gitu. Kemudian bagaimana suasana saat itu yang membuat kamu dan suami kamu bertemu? Karena di situ mungkin ada 20 orang ya, 15 dan 20 orang, dan waktu itu saya pakai sani atau kacamata matahari, kacamata coklat atau hitam. Ketika saya pakai kacamata itu, saya melihat suami saya sedang memandang saya gitu. Jadi kalau saya pengen memandang dia, saya pakai kacamata saya gitu. Dan dia juga pakai kacamata. Mungkin dia melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya kita melihatnya itu tabrakan gitu biasa. Jadi apakah suami kamu langsung klik saat pertama kali bertemu atau butuh waktu untuk saling mengenal? Oke. Saya tidak tahu dia langsung klik atau tidak. Akan tetapi di situ ada satu cewek yang ngomong terus sama dia tuh ngobrol terus sama dia. Jadi bukan saya yang ngobrol sama dia, cewek Afrika itu ngobrol terus sama dia. Jadi saya tuh nonton dia ngobrol. Pada dasarnya saya tuh menonton suami saya lagi ngobrol dengan cewek Afrika ya teman-teman ya. Jadi dalam pikiran saya ada suka sama dia, tapi saya sudah tahu dia itu sibuk ngobrol sama cewek lain begitu. Jadi saya cuma melihat saja dan saya tidak ngapa-ngapain, dan saya jaga jarak, dan kita duduknya berseberangan. Jadi dia di depan saya di depan sana, saya di sini, dan dia itu duduknya di samping sama cewek Afrika itu ya. Dia itu seorang penyanyi yang cewek Afrika itu seorang singer ya. Jadi saya nonton saja begitu. Akan tetapi dia itu selalu memandang saya. Sesudah ngomong sama cewek itu, saya selalu matanya melihat saya gitu, dan saya juga melihat dia, karena jadi kita itu tabrakan begitu. Aduh, pokoknya heboh. To be honest, I fell in love at first sight, but my heart was troubled because he seemed busy talking to another woman who kept engaging him in conversation. There was a bit of jealousy growing in my heart. Habis gitu, jadi reaksinya seperti itu. Saya agak heboh, bukan heboh, diam-diam heboh di dalam. Saya waktu itu heboh di dalam ya. Bagaimana perasaan kamu setelah pertemuan pertama dengan suami kamu? Jadi begini, saya itu sudah janda waktu itu 8 tahun atau 10 tahun. Saya itu kayaknya sudah menyerah, give up, sudah menyerah untuk mencari pasangan. Kalau saya sudahlah, saya siap single ya waktu itu ya. Saya sudah tidak mencari ya. Saya sudah tidak mencari suami karena sudah membuka pintu peluang 8 tahun tidak ada yang masuk. Jadi saya sudah give up. Jadi bagaimana kamu setelah pertemuan pertama? Dia itu tidak meminta nomor teleponku, akan tetapi dia menyuruh kakaknya untuk minta nomor telepon saya. Jadi dalam hati saya, anak orang ini kok begitu? Aneh kan, biasanya cowok gampang aja minta nomor telepon sesuka-sukanya. Dia itu
tidak mau minta nomor telepon aku. Dan kakaknya itu dengan secara sopannya, sangat-sangat sopannya, "Hi Alma, I'm talking about you." I hope I can put it in translate. Dengan sangat-sangat sopannya dia itu menanyakan apakah saya single. Waktu itu hubungan saya lagi complicated. Saya ada hubungan sedang berpisah. Waktu itu saya sedang berpisah dengan mantan saya. Sudah setahun lah. Jadi cuman pertemuan begitu saja, akan tetapi kita sudah berpisah. Ya, pertemuan biasa, dan saya tidak ada tujuan untuk serius 100%. Jadi bagaimana? Saya ada hubungan, akan tetapi tidak ada tujuan untuk serius. Itu sudah pasti. Karena biasanya orang milioner takut untuk menjalin hubungan serius, karena nanti kalau hubungan serius uangnya akan pindahkan, berbagi uang kan, gitu. Jadi dalam doa saya ingin mencari supaya orang yang jadi hati-hati teman-teman kalau berdoa. Waktu itu saya berdoa mencari orang yang serius dan baik hati, pekerja keras, tidak usah kaya, yang penting serius, baik hati dan pekerja keras. Dan saya dikabulkan, tidak perlu kaya. Jadi suami saya itu bukan orang kaya, tapi serius, pekerja keras dan baik hati. That's it, I got it. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian dia meminta kakaknya untuk minta nomor HP saya. Saya agak melongo dan teman best friend saya itu menginjak kaki saya sekeras-kerasnya. Kemudian dia yang menjawab, "Ya, dia single. Dia tidak punya pacar, dia single." Jadi melodi itu memberiku favor. Jadi hubungan saya dengan suami saya itu tidak akan terjadi tanpa melodi, dukungan melodi dan dorongan melodi ya. Terima kasih melodi. Kemudian yaitu saya tidak kasih nomor HP sama dia karena saya takut patah hati. Jadi saya kasih email. Saya bilang, saya bisa kasih kamu email karena kalau saya kerja, saya tidak angkat HP. Betul. Kalau saya kerja, saya tidak angkat HP. So, you've probably heard of the shy man, right? Well, let me tell you a little bit more about him. There was one moment I'll never forget in that beach. He asked his sister-in-law to get my phone number, but I, with a bit of pride, gave him my email address instead. Honestly, I wanted to give him a little challenge. Gitu. Kemudian bagaimana setelah pertemuan pertama malamnya saya tidak bisa tidur semalam teman-teman. Saya tidak bisa tidur karena saya takut tidak bisa bertemu dia. Saya tidak bisa tidur. Semalaman saya tidak, cuman gulung di kasur karena saya takut tidak bisa bertemu dia, dan karena besoknya dia harus fly ke England ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang kamu dan suami bicarakan saat berkesan pada pertemuan pertama? Tidak, saya tidak ngomong apa-apa, saya tidak ada hubungan apa-apa, saya tidak ngapa-ngapain. Saya justru melihat suami saya itu keluar, karena waktu itu kan malam ya, keluar jalan-jalan sama cewek lain di gelap-gelapan. Bayangin gak kalau di negara modern itu bukan seperti di Indonesia ya, jalan-jalan itu bisa keluar, jalan-jalan sendirian itu bisa bermaksud something gitu sama orang Afrika itu. Jadi saya itu jadi sudah biarpun udah pandang-pandangan pupus sudah ya, karena dia udah keluar sama anak cewek ketika mungkin sekitar 10 menit atau kurang gitu. Ceweknya itu minta diantarkan ke toilet begitu. Tapi terus orang-orang pada tanya, "Oh, kemana mereka pasangan berdua itu?" "Oh, biarlah, mereka dua-duanya kan single," bilang begitu. Aku pikir, gitu aja. Dasar lu keong racun, dari tadi ngeliatin aku terus tapi keluarnya sama cewek lain. Dalam hati begitu. Habis itu dia balik
mukanya itu seperti orang kelejingan, ngah-ngih gitu teman-teman. Saya pikir ngapain, saya kan nggak ada hubungan, ngapain seperti merasa bersalah begitu. Padahal kan tidak ada apa-apa sama saya. Waktu itu saya itu bukan apa-apanya, tapi sepertinya dia itu punya terikat batin dengan saya. Sudah terikat batin waktu pertama kali. Dia merasa bersalah, ingah-ingih dan bagaimana gitu. Dan apakah ada kesamaan yang langsung kamu sadari saat pertama kali bertemu dengan suami kamu? Tidak ada kesamaan yang kita sadari. Akan tetapi setelah itu saya berpikiran, karena waktu itu dia lagi minum bir ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang minum bir itu bisa saja ketertarikannya dengan orang lain itu karena dipengaruhi oleh bir atau begitu. Jadi saya berpikir kalau dia besok itu meng-email saya, SMS saya, teks saya, menelpon saya, itu artinya dia itu memang tertarik dengan saya. Atau kalau tidak, dia itu cuma dipengaruhi oleh minuman gitu. Akan tetapi besoknya itu dia pulang ke England, dia langsung email saya kalau dia sudah sampai di England teman-teman. Dan sejak saat itu kita berbicara, dari awal kita ketemu sampai sekarang. Selama 12 tahun kita itu saling bicara begitu. Sometimes kalau saya angry, itu non-verbal communication ya. Kalau lagi saya ngamuk, kalau lagi saya marah, karena kalau saya marah itu saya bukan bla 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 bla. Kalau saya marah saya tidak bisa ngomong teman-teman, saya tidak bisa ngomong dan saya ingin sendiri. Itu perkecualian ya teman-teman ya. Sejak pertama kali saya bertemu sampai sekarang kita selalu ngomong setiap hari. Dan dia itu langsung to the point ya teman-teman. Sebenarnya yang kamu cari itu apa sih begitu. Jadi saya to the point karena umur saya waktu itu sudah 34. Jadi saya itu langsung ngomong, saya tidak mencari teman. Tetapi saya mencari seseorang yang serius. Begitu. Dan itu adalah kesamaan dengan dia. Waktu itu dia umur 38 ya. Dia waktu itu umur 38 dan saya umur 34. Jadi dia mempunyai kesamaan bahwa dia mencari orang yang serius karena dia ingin menjalin hubungan yang serius sebelum umur 40. The same goal. Begitu teman-teman. Setelah pertemuan pertama, kapan kamu mulai merasa bahwa suami kamu adalah orang yang spesial bagi kamu? Saya merasa dia itu spesial bagi saya waktu pertemuan pertama. Saya itu sudah merasa dia itu spesial, dia itu different begitu dari semua lelaki di seluruh dunia ini. Dia itu different. Saya mengenal banyak lelaki, akan tetapi satu orang yang lelaki yang memikirkan anak saya, yaitu dia yang langsung memikirkan bagaimana dengan anak saya. Dia tahu bagaimana caranya mengambil hati saya, yaitu dengan menginclude anak saya. Jadi beli satu dapat dua. That's him. Beli satu dapat dua ya teman-teman ya. Ya begitulah. Jadi singkat cerita seperti itu. Semoga kalian semua bisa menikmati video kali ini dan bisa menghibur teman-teman dan mengobati rasa penasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.